Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah yang maha kuasa, Alfa Omega. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, entah percaya Yesus itu sebagai Allah ataukah orang di luar sana yang percaya surga tapi tidak percaya Yesus Allah, ataukah orang yang mengaku Kristen sendiri percaya surga tapi tidak percaya bahwa penguasa surga itu adalah Yesus. Dan semua orang yang percaya adanya surga pasti berharap dengan ibadahnya, dengan kepercayaannya saat ini, berharap kelak ketika meninggal dunia rohnya bisa sampai surga. Bahkan di luar sana percaya kalau dia sudah beramal itu menggiring mereka bisa sampai ke surga. Lebih tepatnya, segala yang dilakukan dengan kebaikannya itu bisa mengantar mereka sampai ke surga. Padahal kalau kita pelajari benar bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu pun percaya juga Yesus kok jadikan apa, saudara? Ya. Kalau saudara menjadikan Yesus itu hanya sampai saat ini sebagai anak Allah, ya, kok jadikan terus sebagai anak Allah, dan saudara-saudara tidak pernah menjadikan Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, mustahil saudara-saudara bisa masuk surga. Ya. Apalagi di luar sana yang mengaku-ngaku, bukan mengaku sih, mengimani, meyakini segala amal perbuatan mereka bisa mengantarkan mereka sampai di dalam surga, padahal mereka tidak percaya Yesus Kristus. Jangankan mereka percaya Yesus itu Allah, Yesus Kristus saja dihujat-hujat, saudara. Ya. Mereka mengira agama mereka bisa membuat mereka masuk dalam kerajaan surga. Padahal yang bisa masuk kerajaan surga itu hanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Selain itu tidak. Nah, tapi tahukah saudara apa itu surga? Di mana posisinya? Ya, posisinya. Lokasi surga Kristen adalah di langit, di atasnya langitnya bumi. Jadi
di langit, di atasnya langitnya bumi. Kisah Rasul pasal 7 ayat 49 dan Yesaya pasal 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ya. Lalu langit yang mana? Langit di atas langitnya bumi. Karena bumi yang bulat ini ada daratan bumi, ada pula laut dan ada langitnya. Nah, surga itu di atas langitnya bumi. Ya. Di atas langitnya bumi. Bumi ini ada langitnya, di atasnya langit bumi. Ketika kelak kiamat, yang hilang lenyap itu bumi bulat termasuk langitnya. Ya, bumi yang kita injak ini hilang dan langitnya juga hilang. Sedangkan langit tempat surga berada tidak ikut hilang. Jadi langit tempat surga berada tidak bisa hilang, tidak ikut hilang ya. Langit di atas surga maksudnya. Wahyu 20 ayat 11-12. Meskipun langit bumi lenyap, tapi tahta Allah tetap ada. Yesaya 40 ayat 22. Dia yaitu Allah bertahta di atas bulatan bumi. Jadi valid bumi kita ini 100% bulat. Kalau ada yang bilang bumi seperti piring atau seperti rolet, mereka kan analisa tafsiran, tidak pernah menyelidiki Alkitab. Peneliti pun sekarang sudah percaya kalau bumi itu bulat, dan kita berkata bumi itu bulat. Coba kita baca ayatnya. Yesaya 66 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, jadi langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ya, jadi kalau sekarang orang membuat tempat-tempat ibadah, mereka kan ini bait Allah, ya. Ini rumah Allah. Kata begitu sih sering kita dengar, tapi sebenarnya Tuhan tidak tinggal di tempat-tempat seperti tempat-tempat ibadah, termasuk gereja pun Allah tidak tinggal di sana. Tempat-tempat agama lain Allah tidak bertempat di sana, kecuali Allah orang lain. Kalau Allahnya Kristen tidak bertempat di sana. Monggo kalau Allah agama lain mau, wah Allah kami tempatnya tinggal di sini, monggo. Kalau tempat Allahnya orang Kristen tidak bertempat tinggal di katakan rumah Allah atau suatu tempat. Jadi inilah, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku itu. Kemudian kita baca Yesaya 42. Yesaya 40. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang.
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya. Bumi kita ini 100% bulat. Ya. Kemudian kalau tadi lokasinya di mana, sekarang kita berbicara tentang ukuran. Surga itu dikatakan ada ukurannya. Jika dilihat dari surga, penduduk bumi itu seperti belalang katanya, yang kita baca tadi. Ya. Tidak secara spesifik disebutkan seberapa jauhnya surga dari bumi. Seperti belalang, kecil-kecil tidak jelas itu, paling sliver. Ya, untuk mengetahui kira-kira berapa luas surga, ya coba aja dihitung berapa miliar penduduk bumi saat ini, saat akhir zaman nanti sebelum bumi lenyap. Ya, seberapa luasnya luasnya ya sebesar manusia, sebanyak manusia sampai akhir zaman nanti. Kalau dihitung dari zaman Adam Hawa sampai akhir zaman nanti, berapa triliun orang manusia, disitulah surga itu besarnya. Karena hanya perkiraan di situ, kira-kira ya. Kemudian kapan surga diciptakan? Ya, siapa yang menciptakannya? Kolose 1 ayat 16, surga itu diciptakan oleh gambar Allah, yaitu Yesus, yang Allah, yang roh. Ya. Oh, ternyata yang menciptakan itu Yesus ya? Iya. Coba kita baca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Jadi surga itu diciptakan oleh Yesus. Ya. Dan surga itu diciptakan oleh Dia, dan sebenarnya untuk Dia. Untuk apa? Untuk orang-orang yang dipilihnya. Ya. Orang-orang yang memenuhi kriteria masuk surga menurut kehendaknya, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allahnya. Ya. Terus kapan diciptakan surga itu, saudara-saudara? Yang pertama, diciptakan oleh Yesus, tapi kapan? Jawabannya dari Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi surga yang diciptakan Yesus itu udah berabad-abad lamanya, ya, rahasia. Jadi dirahasiakan berabad-abad lamanya. Bahkan siapa yang menciptakan, tapi diamkan, dirahasiakan berabad-abad lamanya.
sekitar 36,5 miliar tahun yang lalu, yaitu diciptakan. Sekitar berarti kan enggak tepatnya, kita ngerti perkiraannya adalah 36,5 miliar tahun yang lalu diciptakan. Selanjutnya, siapa saja penghuni surga? Ya, siapa sih penghuni surga itu? Di surga ada sebuah tahta, dan yang duduk di tahta surga adalah Allah. Disembah di surga dan punya nama Yesus. Di surga juga adalah Allah yang berkarya, itu Tuhan. Tuhan Allah yang berkarya itu ada, yang punya nama Yesus juga. Allah dan Tuhan adalah satu roh, yaitu Roh Kudus. Jadi Allah itu roh, juga Allah juga Tuhan, satu. Namanya Yesus. Jadi roh Allah, roh Yesus, ya. Roh Kudus, roh Allah, roh Yesus itu sama saja. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. 1 Korintus 2 Korintus. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dua Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi 100% penghuni surga adalah makhluk roh. Yang pertama, Allah kita yang roh, ya, Tuhan roh. Yang duduk di tahta surga itu Allah roh. Roh Kudus, roh Allah, roh Yesus sama, satu, bukan beda-beda, ya. Di surga juga ada malaikat berjumlah 100 miliar, beribu-ribu juta laksa. Jadi laksa itu ribuan juta, ya. Wahyu 5 ayat 11. Dan juga ada 1.000.000 kerub berlaksa-laksa. Wahyu 5:11. Juga ada 4 serafim, Wahyu 4 ayat 6 dan 7. Di surga juga ada pohon kehidupan, jumlahnya banyak, ada sungai air kehidupan, tapi tidak ada ikan atau makhluk lainnya. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Itulah penghuni surga sejak 36,5 miliar tahun sampai saat ini. Sama sekali belum ketambahan siapa-siapa, belum ketambahan manusia.
Semua yang di surga adalah harus roh dengan dihuni sekitar 100 miliar malaikat. Kira-kira mana yang lebih besar, surga atau bumi? Tentu saja surga, saudara-saudara. Yang kelima, manusia yang sudah mati sekarang di mana? Sejak manusia mati pertama kali yaitu Habel, maka sejak itu roh orang yang mati ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2:7, Lukas 23:43, Lukas 16:22. Sedangkan yang mati tidak beriman kepada Yesus Tuhan dan Allah, maka rohnya ditaruh di alam maut. Lukas 16:23. Nyawa yaitu napas hidup dan darah mengalir, dan jiwa yaitu pikiran, emosi, kecerdasan. Mati dikubur, dikremasi, dibakar kembali jadi debu. Tidak ada nyawa dicabut dari ubun-ubunnya. Yang meninggalkan tubuh itu roh, bukan nyawa. Terus yang keenam, kapan surga terus mau ditambahkan penghuni, saudara? Kapan ada pertambahan isinya atau penduduknya di surga? Ada 2 kali surga ketambahan penghuni. Pertama saat rapture atau pengangkatan orang pertama atau kebangkitan yang pertama, Wahyu 20:56. Dan kedua nanti saat penghakiman domba kambing, Matius 25:33-47. Ya. Yang kedua aja kita baca. Matius 25 ayat 33 sampai ayat 47. Ya, sebentar kita baca yang poin aja. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah ini yang terakhir, penghuni surga bertambah itu ketika saat pengabdian terakhir digambarkan seperti memisahkan kambing di antara domba, saudara-saudara. Ini pertambahan kedua besar-besaran karena di akhir zaman ini bumi sudah tidak ada. Bumi yang kita injak ini sudah tidak ada, kita tinggal ini. Dan semua, kalau bahasa di luar sana kiamat ya, semua akan berdiri di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim adil akhir zaman. Yang domba akan dimasukkan ke surga, yang digambarkan seperti kambing dilempar ke neraka bersama malaikat-malaikatnya. Yang ketujuh, saat kiamat surga hilang apa tidak kira-kira? Tentu surga masih ada, tidak hilang. Yang lenyap saat kiamat itu bumi bulat dan langitnya dan semua sistem tata suryanya. Wahyu 20:11. Jadi ketika bumi kita hilang dan langitnya, nanti ada surga. Jadi surga diturunkan, tidak ikut hilang, diturunkan ke langit baru, bumi baru. Nah, jadi bumi kita ini hilang, diganti bumi baru, langit yang baru.
surga diturunkan ke langit bumi baru. Yang poin ke-8, lalu surga ada di mana setelah kiamat? Setelah kiamat, bumi bulat sudah lenyap, maka dicipta bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Ada daratannya, ada langitnya, ada lautannya, tapi berupa lautan api. Itulah neraka. Wahyu 12:10. Di samping itu ternyata bumi baru itu berbentuk datar, bukan bulat. Kalau bumi yang kita tinggali bulat, tapi kalau bumi baru nanti datar, ya. Kayak terhampar, itu hamparan, ya. Panjang lebar. Jadi surga yang jauh di atas sana beserta penghuninya sudah ketambahan manusia hasil kebangkitan pertama diturunkan ke bumi baru yang datar, disebut Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Yerusalem baru itulah surga, sedangkan lautan api itulah neraka. Di luar surga ada masyarakat biasa, manusia hasil ciptaan baru. Wahyu 22 ayat 11 sampai 15 dan Yesaya 65 ayat 20 sampai 25. Poin ke-9, penghakiman akhir dijalankan oleh Yesus anak domba dibantu ke-12 rasul. Maka surga akan ketambahan penghuni hasil penghakiman domba kambing, sedangkan semua agama dunia ternyata dihakimi sesuai atau tidak dengan kitab mereka masing-masing, dan hasilnya semua ke lautan api, ke neraka. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, Matius 25 ayat 33 sampai 47. Jadi yang bisa masuk surga itu diibaratkan domba, yaitu yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah gembalanya dan tentunya menjadi Tuhan Allahnya. Ya, kalau selama ini saudara-saudara mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja, tapi tidak pernah percaya kalau Yesus itu Allah, kamu akan dicap sebagai, kategorimu adalah kambing. Maksudnya lautan ini bukan air. Kalau air enak, kamu dingin, tapi lautan api, ya. Poin 10, setelah bumi baru berlangsung abadi. Jadi bumi baru nanti abadi itu kekal selamanya, tidak ada lagi kiamat. Jika ada manusia berdosa, kalau mati langsung dicemplungin ke neraka, komplit tubuh, jiwa dan rohnya, ya. Sedang orang mati yang percaya kepada Tuhan Allah Alfa Omega dan anak domba langsung masuk ke surga Yerusalem. Apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan tentang apa itu surga. Jadi kalau saudara-saudara ingin masuk surga, ya percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, karena yang menciptakan surga Yesus, sing berkuasa di surga Yesus, ya. Hakim adil, hakimat juga Yesus Kristus. Harusnya saudara menyembah saat ini, menyembah ya Yesus. Yang sudah tinggikan, agungkan juga Yesus, memuji nama Yesus, melakukan apa yang katakan Yesus, ya. Hanya itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Apalagi salah satunya adalah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Selain itu mustahil bisa masuk surga. Ini kata Alkitab loh, bukan ngarang saya. Kalau kamu tidak percaya mulai saat ini,
mengaku Yesus itu Allah satu-satunya. Kamu percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja, tapi bukan Allah. Kamu mirip domba tapi kamu kambing, ya. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang saya sampaikan ini adalah supaya Anda, saudara-saudaraku sekalian, sedikit paham tentang apa itu surga. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.